Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar, secara khusus di masa Raya Paskah tahun 2022 ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam pendidikan anak, seorang anak memang seringkali harus diingatkan secara terus-menerus tentang konsep-konsep penting yang dikatakan secara berulang-ulang oleh orang tuanya di dalam rangka penanaman nilai-nilai yang membentuk falsafah kehidupannya kelak di kemudian hari. Nah, contoh yang paling sederhana, saudara, ketika seorang anak mulai malas belajar, maka orang tuanya harus berkali-kali, berulang-ulang kali mengajarkan bahwa tindakan belajar itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk masa depannya nanti. Itu sebabnya, saudaraku, kalau sang anak ini tak kunjung merespon nasihat orang tuanya dengan baik, maka tidak jarang juga hukuman bisa menjadi sebuah cara untuk membentuk kedisiplinan dan inisiatifnya. Itu kalau dalam konteks pendidikan anak, saudara. Tetapi saya kira berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa seharusnya sama sekali berbeda. Sebab ciri khas orang dewasa adalah adanya inisiatif di dalam melakukan apa yang menjadi tugasnya, inisiatif di dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan inisiatif di dalam melakukan hal-hal lain yang mendatangkan kebaikan, entah itu baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi saudara, di dalam bacaan leksionari hari ini dari Matius 23 ayat 37 sampai ayat 39, dikatakan di sana bahwa Yesus meratapi kekerasan hati orang-orang Israel yang tidak mau bertobat. Dan di sana disinggung juga bahwa sama seperti nenek moyang mereka yang juga menolak, bahkan bukan cuma menolak, menganiaya dan membunuh para nabi, demikian pula dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang terus-menerus melawan dan menolak Yesus. Nah, karena itu, saudaraku, Yesus mengatakan di dalam bacaan kita bahwa sekaranglah waktunya penghakiman dan hukuman dari Allah itu dijatuhkan ke atas mereka, yang sudah berulang-ulang kali dengan berbagai macam cara sejak era nenek moyang mereka menolak, bahkan menganiaya dan membunuh utusan-utusan Allah itu. Dan memang benar, saudaraku, kalau kita melihat dalam catatan sejarahnya, sejarah Israel mencatat bahwa kemudian hari kota-kota Yerusalem menjadi hancur lebur di bawah kepemimpinan Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Tetapi saudara, berita anugerahnya juga ada di sana. Dikatakan bahwa bukan berarti pintu pertobatan itu telah ditutup sama sekali, sebab di ayat 39 Anda membaca, Yesus berkata bahwa akan ada waktu saat umat dapat melihat Kristus lagi dan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, saudara, yang menarik buat saya dalam bacaan hari ini adalah bagaimana Yesus menggambarkan relasi antara Allah dengan umatnya di sini. Relasi antara Allah dan Israel di sini digambarkan seperti induk ayam dan anak-anak ayam. Jadi Allah yang biasa kita sapa sebagai Bapa itu sudah digambarkan sebagai sosok yang feminin justru pada bagian ini. Relasinya seperti induk ayam dan anak-anak ayam. Jadi menunjukkan bahwa Allah itu dengan caranya, di dalam perannya sebagai orang tua yang mengayomi Israel ini berulang-ulang, bukan sekali dua kali, tetapi berulang-ulang menyayangi, melindungi umatnya. Tetapi ternyata persoalannya adalah Israel sendiri yang tidak pernah menyambut tindakan itu dengan inisiatif yang baik seperti layaknya seorang yang sudah dewasa. Nah, konsekuensinya tentu ada, saudara. Seperti yang sudah dikatakan tadi, Yerusalem diluluh lantakkan. Di ayat 37 dan 38 dikatakan sehingga kota Allah itu menjadi sunyi senyap. Saudara dikasih Tuhan, saat kita menutup hati terhadap ajakan Allah untuk berubah, maka kadang-kadang penghukuman itu menjadi metode yang paling efektif untuk mengajar dan mengingatkan kita. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah sebagai orang-orang yang dewasa di dalam iman, apakah memang kita harus menanti dihukum supaya kita datang kepada Tuhan?
Apakah kita harus menanti dihukum supaya inisiatif kita itu tumbuh dari dalam hati kita? Tentu tidak. Mari kita mengingat bahwa kitalah manusia yang lemah ini, manusia yang terdiri dari debu dan abu inilah yang sesungguhnya senantiasa memerlukan kehadiran Tuhan, bahkan di dalam setiap perkara terkecil dalam kehidupan kita. Saudaraku, selamat terus menjalani dan merenungi masa-masa Prapaskah ini di dalam anugerah dan cinta Tuhan. Tuhan menyertai kita.